Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan seperti sekolah sudah saatnya menjadi perhatian masyarakat. Bullying sangat meresahkan banyak pihak seperti orang tua, tentu saja pihak sekolah. Sejak tahun 2011 hingga tahun 2019, saya mengajak anak Indonesia mencatat ada sebanyak 56 anak menjadi korban bullying. Bullying itu Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya M. Zaki Deiko Firmansyah dari kelas 8E. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurel Marfatul Husnia dari kelas 8D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, halo apa kabar? Nama saya Zakia Imrotul Hasana dari 8C. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Raisa Fitria Amabel dari kelas 8F. Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Aulia Cantika Putri dari kelas 8G. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Zahira Rana dari kelas 8G. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Perkenalkan, nama saya Akuita Valentina, bisa dipanggil Bu Ita. Pernah. Saya pernah menemui bullying lebih ke verbal sama fisik. Seringnya itu yang kayak menghilangkan. Mungkin cyberbullying di media sosial, biasanya di grup. Jadi ada satu anak yang emang dari dulunya dia emang lemah, bisa disebut lemah ya, maaf ya. Dia ada teman-temannya, malah dia karena emang tahu kelemahannya dia, jadi dia dipukuli karena dia gak mau ngasih uang. Nama bapak ibu atau yang paling gelap itu ya Y itu anak yang orang tuanya udah sleep, tidur. Menurut saya perilaku bullying yang ada di kehidupan itu banyak sekali. Salah satunya itu menghina nama orang tua. Tianti, nyontoh kere. Menghina fisiknya, nyontoh, ngajak medit kan. Bapakmu dodol pentol mambung. Memukuli, atau biasanya melemparkan meja atau kursi atau kayu yang mereka temui kepada anak yang dibully. Kayak dipukul, ditampol, ditendang. Dia kan kalau misalnya bilang ke guru, biasanya kan dia bilang ke guru, itu dia akan diancam. Kalau kamu bilang ke guru, kamu nanti tak pukuli. Kayak dia itu kebawa emosi, terus ambil bangku, kursi di sekitarnya atau tas biasanya itu dilemparkan. Yang kayak malakin gitu, Bu. Ya, stiker foto-foto aib kadang itu sampai ke kelas sebelah, atau mungkin stiker dan foto itu sampai kesebar di luar sekolah. Juga ada pemalakan. Teman saya itu dia dipalak paksa. Kalau nggak mau, dia bakal dipukulin sama kayak beberapa orang gitu. Ada yang kayak uang, terus makanan di kantin gitu. Ya langsung diambil, kalau enggak ya dipukulin. Kalau nggak mau dipukulin. Kayak kadang itu anak ini tuh lagi tidur, terus dia tuh ngorok atau ngiler lah, terus difoto, dikirimkan di grup, terus buat olok-olokan. Emang pelakunya dari kelas 7 udah nakal sih, bolak-balik masuk BK juga. Emang anaknya nakal, bandel. Ya kalau malakin makanannya itu biasanya anaknya dihadang dulu di tembok atau gimana tuh. Minta makananmu, kalau enggak pukulin kamu, awas nanti pulang sekolah. Kalau pulang sekolah yang mau ngajar-ngajar gitu biasanya diajakin yang ke tempat yang kayak sepi, sunyi gitu Bu. Terus baru dia ngeroyok. Menurut saya sudah berulang-ulang kali, dan di situ sudah banyak yang tahu, tapi temannya juga sama, tidak berani bilang ke guru juga. Sanksinya itu mereka udah tahu tapi diam aja karena diancam juga. Ya yang biasanya yang malah itu geng-geng yang udah hitam, namanya udah hitam di BK gitu. Orang korban yang teman saya itu lumayan banyak, dan dia tuh sering curhat ke BK gitu.
mungkin bisa melapor beberapa guru atau lapor ke BK. Yang saya harapkan itu mereka berani buka suara, berani speak up, bilanglah kepada guru atau orang tua kalian biar mereka bisa menyelesaikan masalah ini. Mungkin saya akan melerainya terlebih dahulu. Kalau saya tidak bisa melerainya, saya akan melaporkan ke guru atau ke BK agar masalahnya cepat selesai. Menurut saya itu langsung ditegur aja anaknya, kan itu dosa, langsung aja monopala, langsung itu aja, ditunjukin hadis-hadisnya. Mungkin seharusnya jangan mendukung perlakuan pembulian. Mungkin nanti kalau pelakunya tetap dibiarkan seperti itu, nanti tambah keterusan, nanti tambah parah. Mungkin kalau dari physical bullying atau di sekitar kita, mungkin kalau di lingkungan sekolah saya akan melaporkan kepada BK. Kalau tidak itu, kalau ada guru yang sedang lewat, saya akan melaporkannya lewat berita. Setuju, dan tanggapannya itu ya dicari anaknya gitu, baru nanti anaknya dibawa ke ruang. Lebih baik kalau mau melakukan lelucon itu harus yang sesirkel atau teman dekat kalian aja deh. Jangan kayak tiba-tiba melakukan lelucon di teman luar circle kalian, di luar teman dekat kalian. Nanti dianggap kayak membuli kesannya atau kayak dianggap sok akrab. Kadang kalau kalian ingin merasa akrab dengan teman baru kalian jangan memaksa untuk akrab, karena biasa saja yang kalian akrabi itu merasa risih atau tidak mau berteman dengan kalian lagi. Jadi bergaulah dengan baik dan benar ya teman-teman. Untuk korban bullying yang lain, ayolah beranilah berbicara. Masih ada kemungkinan besar untuk kalian bisa selamat dari mereka yang seperti itu. Kalian juga berhak bahagia. Oke teman-teman, stay safe, stay healthy, dan yang paling penting satu, jangan lupa bahagia. Nah, untuk bullying sendiri, kita menemui banyak hal ya yang terjadi di sekitar kita. Sadar tidak sadar, kita melakukan bullying. Masa iya sih? Iya. Gini, awalnya mungkin niatnya bercanda, tapi lama-lama karena banyak temannya, karena merasa diterima, karena merasa itu normal, akhirnya kita melakukan aktivitas tersebut secara terus-menerus. Nah, perlakuan seperti apa saja sih yang Bu Ita temukan yang diklasifikasikan sebagai bullying? Itu banyak ya. Satu, verbal, dengan memanggil nama orang tua tanpa sebutan bapak atau ibu, langsung nama, hanya untuk memanggil teman. Kemudian ada verbal juga yang mengintimidasi, mengancam. Misalkan kamu ingin uang dari temanmu, tapi kamu tidak memintanya dengan baik, malahan seperti preman, memalak, mungkin meminta dengan paksa. Terus kalau kamu nggak berikan uang, nanti tak pukul loh. Nah, ada yang seperti itu juga. Kemudian ada yang berbasis ancaman juga, tapi ke bukti. Misalkan seperti ini, temanmu menemukan foto yang memalukan dari kamu, entah kamu pas angop, pas makan dengan ekspresi yang lucu atau sembarang kalir, tapi sembarang kalir ya untuk campuran bahasa ya, itu membuat kamu malu. Nah, tapi temanmu itu menggunakan foto-foto itu tuh sebagai ancamannya. Jadi kalau kamu nggak mau ngasih sesuatu yang aku butuhkan, fotonya tak sebarin di grup WA, nanti bisa di grup WA keluargamu, nanti ya seperti itu. Itu termasuk bullying ya, dan sudah mulai ke tingkat yang beraksi. Terus habis itu bullying juga ke arah mana juga ya, toxic relationship sepertinya. Ada mungkin temuan, ada sepasang remaja yang mungkin romantis berpacaran dan lain sebagainya, tapi si cowok ini membuat posisi si ceweknya itu sangat lemah, dalam artian dia tidak memperlakukan anak perempuan yang menjalin hubungan dengan lebih respect, dengan lebih peduli, karena apa ya, awal niatnya mereka membangun ini tuh mungkin tidak seserius itu. Nah, akhirnya si perempuan ini terjebak dengan hubungan yang toksik itu tadi, hingga terjerumus ke hal-hal yang lebih menakutkan daripada
awal mereka mulai. Saya khawatir kalau misalkan tidak ada penanganan tentang aktivitas yang seperti ini, saya takut ini akan menjadi lebih parah dari apa yang kita duga sebelumnya. Mungkin ada yang berpendapat kalau oh itu cuma bercandanya anak-anak saja, oh cuma semata main-main, oh cuma hal yang biasa dilakukan normal bagi para pelajar. Tapi bagaimana kalau hal tersebut itu bisa berkembang ke sesuatu yang lebih buruk? Ada kerugian dari pihak yang terlibat, ada memori buruk yang muncul setelah itu, traumatis dan lain sebagainya, dan dibawa ke dunia dewasa. Bagaimana kalau pelaku itu menggunakan mindset yang sama karena tidak ada penanganannya, tidak ada pembatasan ini benar atau salah. Si pelaku bullying membawa mindset penindasan, intimidasi dan lain sebagainya itu ke usia dewasa, dan tentunya pasti dicerminkan di lingkungan pekerjaan nanti. Apakah kita tidak akan mau menghentikan aksi-aksi seperti itu sejak awal, atau kita hanya diam saja? Itu adalah pilihan kita. Ketemu mana ambek rasan sekolah. Aku kok lemes ya? Lemes. Kok ikut tuh dibaleni karena lemes gimana? 1, 2, 3. Halo Rek, ketemu mana Dek? Rasan sekolah. Oke. Hari ini kita kumpul-kumpul lagi, ada apa ya Bapak, Ibu dan anak-anak semua? Karena mungkin sudah tahu semuanya ya, anak-anakku semua ada Bu Jia selaku guru BK. Jadi sedikit banyak akan membahas tentang counseling atau yang berhubungan dengan BK. Nah, saat ini aku lagi konser ya, aku lagi konser beragam. Bila sama aku gede. Betul tahu kamera itu nangin satu. Telan bilang ini ya. Ada tahu tadi itu saya lagi opening tuh, ada salah satu kru kami ya, ada satu kru berangkat menghindari blokir berangkat nih Bos. Tadi Bu ya, balenan Bapak ini penting Pak. Jadi Nurul karena sudah ada Bujia, jadi nanti kita akan membahas tentang yang berhubungan dengan BK. Kalau secara umum BK itu biasanya kita pasti pelanggaran. Langganannya rare itu Pak. Nah, senengannya sebetulnya tidak hanya di situ. BK itu tidak hanya tentang pelanggaran anak-anak, tapi bukan untuk menghukum, bukan untuk punishment, bukan untuk tapi itu bagaimana cara mencegah supaya anak-anak yang sudah melanggar tadi bisa bertaubat ke jalan yang benar. Nah, istilahnya nanti kalau yang menghukum itu ada sendiri. Oh ya, namanya itu bagian tatib atau kesiswaan. Ibarat orang sakit ini ya, tatib ini ada pelanggaran, tatib ini yang ngampeng. Yang ngasih hukuman. Ya, itu BK yang mengobati. Begitu Bu ya? Iya, Nah, saat ini kita akan membahas yang marak, yang marak yang terjadi tidak hanya di sekolah ini tentunya, tapi di sekolah lain atau bahkan di lingkungan luas, yaitu tindakan kekerasan di sekolah. Kekerasan atau bullying. Tidak hanya di sekolah mungkin, tapi kita fokus ke sekolah dulu. Ke dunia pendidikan lah setidaknya.
Bu Dia, menurut jenengan kalau selama berkarir ini bullying itu bagi pelakunya itu gimana sih? Kan panjenengan pasti interaksi ya sama pelakunya. Menurut jenengan pelakunya itu mikirin apa sih? Kok bisa sampai melakukan itu dengan enteng begitu? Biasanya pelaku itu karena dia tidak merasa kalau itu salah. Really? Nah, maksudnya anggapnya bercanda. Oh bercanda. Iya, kayak melihat temannya sakit dia ketawa, berarti kan lucu buat dia. Tapi ternyata itu membuat orang lain tersiksa, membuat trauma juga. Kalau terus-terusan kan akhirnya dia trauma juga. Iya. Terus berteman dengan dia, oh berarti nggak cocok saya berteman dengan dia. Akhirnya di situ dia akan menutup diri. Yang korbannya, kalau pelakunya tadi awalnya dari merasa oh itu lelucon, lucu, akhirnya dia lakukan, dia ulang-ulangi. Nah, di situ agak ada 3 sosok ya, ada pelaku perundungan, kemudian ada korban, kemudian ada yang melihat. Nah, saksi. Iya, bisa disebut begitu atau bystander itu. Nah, dalam dunia pendidikan ini termasuk 3 dosa besar, salah satunya itu adalah perundungan. Oleh karena itu sebagai pendidik kita memang mencari, dalam arti kita itu menekan agar tidak ada lagi bullying atau perundungan di sekolah. Karena kan tempat pendidikan masa dijadikan tempat kekerasan. Jadi berawal dari pelaku yang merasa bahwa itu bukan sebuah tindakan yang menyakiti. Selain itu ada nggak cerita yang lain? Nah, beberapa juga karena merasa dia kuat, banyak temannya, superioritas ya. Iya Bu ya. Tapi tidak selalu orang yang tubuhnya besar dia adalah seorang pelaku. Bahkan yang tubuhnya, fisiknya kecil, dia bisa menjadi seorang pelaku karena temannya banyak. Wih, cilik mercel. Apa? Iya, bebet gangster. Geng-gengan. Iya. Mungkin karena fisiknya memang kuat gitu. Biasanya mungkin Kak, gendut akhirnya sing cilik-cilik iki kan rumangsa gendut ngono lho. Akhirnya ngilokno sing koncone, oh gendut kon iku. Biasanya seperti jadi itu. ada dukungan baik secara langsung atau dari yang apa? Tadi standing itu saksi yang melihat saksi atau ada yang melihatnya tadi. Dari Buji mah ya standing itu. Secara nggak langsung, kalau berarti secara nggak langsung kalau saksi ini diem aja itu mendukung. Menjadi secara nggak langsung mendukung berarti ya. Ada yang bisa dia lakukan selain hanya melihat, berarti kan dia juga tahu yang terjadi. Sehingga dia harus melaporkan agar tidak terjadi korban yang lainnya, terjadi kegiatan bullying lagi seperti itu. Loh Bu, tapi tadi kan ya waktu anak-anak kita cerita, ada Bu saya itu lapor Bu, rajin kok saya ngelapor, tapi ujung-ujungnya saya kena getahnya juga gitu loh. Jadi wes sudah lapor sudah oke, balik ke kelas punya arek ibu. Gimana pandangan Ibu BK dengan peristiwa itu? Jadi udah lapor tapi tetap tindakannya berlanjut di balik layar, malah lebih ke tempat sepi, di luar jangkauan, tambah seperti gimana Bu Ji? Nah, yang seperti itu berarti dia pelakunya masih belum sadar. Karena memang kita memberikan konseling nggak bisa sekali kamu itu salah, bahkan kita itu nggak bisa menunjukkan kamu itu salah, harus dia sendiri yang admit. Jadi kita kasih pertanyaan, yang kamu lakukan ini apa, misal memukul ini benar atau salah Bu. Nah baru itu kan dia tahu. Tapi kalau dia kamu itu salah ini enggak, dia hanya merasa disalahkan, bukan dari merasa jalannya. Iya. Jadi memang konseling nggak bisa sekali, 2 kali, mungkin agak lebih sering karena dia pun belum menyadari. Iya. Terus ini kan tadi kita sempat ada sesi tanya jawab ya anak-anak itu apa sih perilaku kekerasan atau bullying atau tadi perundungan yang pernah kalian ketahui, bukan yang pernah ya, yang kalian ketahui itu apa? Itu disebutkan berbagai macam. Nah, kalau dari Bujia sendiri perundungan ini
yang seperti Definisinya apa sih? gimana? Iya, kekerasan yang dilakukan kepada korban yang merasa korbannya itu lebih lemah dari dia. Nah, macamnya itu ada 4. Iya, ada secara verbal, yaitu ucapan. Ngilono. Ngilono. Oh, Yanto. Nah, ajakan sama orang tua itu. Bapak bersemangat sekali sepertinya. Aku biar Ngilono terus Pak. Terus memang itu, yang satunya jawab, akhirnya kan nggak selesai. Nah, kalau nggak lega, akhirnya terjadilah bullying fisik, perkelahian. Nah, memukul, mencubit, menendang, itu yang fisik. Berarti kan yang mengenai dirinya. Mencubit. Nah, mencubit, meludahi pun karena itu mengenai tubuh Iya. disebut fisik. Tapi kalau menghina fisik, wah cilik ngono. Nah, itu termasuk yang verbal. Terus kalau menghina muncul gitu. Keduanya itu double combo. Pasal berapa itu? Masa berapa sih? Sakit Ngawilono ya muncrat terowot. Kena waduh. Bahaya ya, hati-hati. double pasal itu. Yang ketiga yaitu sosial. Sosial. Gimana Bu? Nggak pernah Bullying dengar sosial sebelumnya. ini yaitu mengucilkan. Akhirnya dia terisolir. Ojo-ojo sampai itu. Mana ya? Oh. Ojo koncane itu kelek emang. Itu Dek, kru kita saya ngomong kelek mampu kita sikut-sikutan. Oleh sing mampu kan. Jadi kan tadi loh. Nah, akhirnya dia itu dijauhi sama Sosial. teman-teman itu yang bullying sosial. Yang keempat yaitu cyber melalui cyber. ponsel, media sosial. Kayak hate, komen Iya. hate itu termasuk bucinan. Iya bisa. Hujatan. Oh ya ujaran itu Ujaran kebencian. Soalnya dari sini misal membuatkan meme temannya atau gambar-gambar. Nah, membuat stiker itu bagaimana? Stiker Membuat stiker itu bagaimana? masih sering ya, Pak? Saya bisa jadi korban stiker, Bu. Atau mungkin sosoknya lucu. Ini. Oh, saya. Tapi Pak itu tanda sayang antar pertemananku padamu, Pak. Jadi terharu. Karena bukan Anda saja, ayah Kuku, ayah Alam, Iya, ayah iya. Pandi. Tapi ini gini, Bu, ini saya garis bawahi ya. Mungkin kayak yang verbal, bukan yang fisik ya. Ya, dari verbal. 4 yang sudah disebutkan Bu Jia tadi, ada verbal, ada fisik, ada sosial, dan juga ada cyber. Mungkin dari 4 ini 2 diantaranya itu jika dilakukan oleh teman yang sudah akrab, sudah erat, bahkan itu bukan yang namanya bullying loh. Ya. Jadi hanya bahkan jadi bahasa Bahasa keakraban, bahasa katanya bukan tadi bahasa sayang, bahasa keakraban itu misalkan kata-kata toksik mungkin ya. Iya. Kalau mereka yang kayak wong Surabaya kan ya wis kak anu adek sego benjo di rumah ya. Sego pegu. Mohon kadang-kadang itu kalau akrab ngomong gitu pas akrab kan, tapi lek gak akrab nanti warane gewasa. Jadi itu. Terus yang kedua yang apa namanya? Cyber pun begitu. Ketika contoh saya dengan Bu Ita sering buat stiker tentang saya itu mungkin ya itu tadi bukan sebuah bully tapi justru adalah Pertemanan yang dekat. itu bener nggak menurut? Aduh, kalau memang sudah akrab, malah iya bentuk komunikasinya seperti itu. Tapi kalau yang misal beda kelompok, meskipun dia satu kelas, tapi dia tidak akrab dengan orang-orang tersebut, akhirnya kan membuat dia tersakiti. Iya. Jadi jatuhnya ke bullying. Bullying. Harus bijak-bijak memilih circle Iya. kayak ya, Pak. Iya. Nah, begini, sesuai dengan konteks awal kita kan awalnya kita ini untuk mencegah kan, untuk mencegah terjadi bullying. Mungkin anak-anak salah mengartikan dengan hal itu. Satu sisi, satu anak merasa kepingin akrab, kita ngilokno bapake, gak ngilokno menyebutkan nama orang tua, tapi yang satunya merasa tersinggung, itu kan bisa kan? Iya, Bu? Nah, itu mungkin anak-anakku
bisa dihindari itu ya. Bisa dicermati lagi apakah dia tuh sefrekuensi yang bisa ngomongnya sama kamu atau enggak. Kalau misalkan enggak, nah itu khawatirnya ketersinggungan itu tadi. Itu anak-anakku ya. Dirobong semua enggak sih? Oh, jangan kamu ngomong. Kamu ada pertanyaan mungkin ke Bu Zia atau siapa lagi? Zakia. Kenalan sih. Oh, nama saya. Nama saya Zakia Fatul Hasanah dari Nama saya Rana Fatulusnya dari kelas 8D. Nah, sedari tadi teman kita yang berdua ini menunggu momentum untuk ngomong saja nih, kita dipersilakan. Nah, kalian berdua kan siswi dari sekolah ini kan ya. Kalian tentu menjadi saksi langsung kehidupan masyarakat persekolahan ini, ya nggak sih? Kayak teman-teman kalian, tetangga kelas, ya kayak gitu-gitu. Ada nggak sih temuan yang kalian bingung? Apakah ini termasuk bullying nggak ya? Atau apa gitu? Karena pernah nggak menemui sesuatu? Kalau Zakia atau Aurel dulu, satu kali, sut. Oke. Siap dulu. Iya. Oh, iya, Aurel dulu. Silakan Rel. Kamu nemuin pernah ada teman atau tetangga kelas bully sosial. Apa yang terjadi, Nak? Ceritain. Dona Riki gak tau ngomong, gak bisa ngomong. Udah gak bisa ngomong kan? Apa ya? Gak mau Sosialisasi ya sama arek kelas gitu, tapi maunya sama menyendiri. di luar kelas. Nah, kalau itu gimana? Itu beda kalau menurut saya. Itu gimana itu, Bu? Jadi ada dua anak. Ya, menurut ini dua anak ini hanya ngobrol berdua doang. Tidak mau dengan yang lain itu atau bagaimana? Satu anak cuma. Satu anak. Oh, satu anak. Dia tidak mau berteman dengan teman satu bukan kelas. berteman ya. Tidak mau berinteraksi dengan teman-teman yang lain. Padahal sudah diajak. Nah, kalau itu sih menurut saya bukan bullying ya, Bu. Ya, memang belum merasa nyaman dengan teman-temannya. Tapi teman-teman bagaimana teman-teman? Menanggapi satu teman yang menanggapi temanmu yang sakarmu. Oh gitu. Langsung ke konklusi akhir ya. Sakarmu. Udah diajar ya. Tapi enggak ada untuk tindakan perundungan ke mereka enggak ada. Dia enggak ada ya. Udah ya. Kayak benar-benar dijar-nojar. Tapi karena memang dianya yang tidak mau berinteraksi sudah ya wis sakarmu mah. Konklusi akhir. Sakarmu sih. Tapi itu gimana itu? Itu menurut saya bukan bully, bukan ya? Karena dia sendiri yang menjauh dari teman-temannya kan, berarti teman satu kelasnya sudah mungkin introvert atau ansos. Ekstrimnya ansos ya, Bu ya. Kalau pribadinya mungkin ke area introvert yang ngisi baterainya harus sendirian itu loh. Iya. Beda ya. Sama teman beda kelas mau introvert itu beda. Iya, Bu. Ujian mungkin belum terlalu. Kalau introvert memang tertutup dan memang punya dunia sendiri kan dia. Tapi masih mau bersosialisasi. Iya. Oh, masih bisa. Tiba-tiba yang the peace deh kocan moro. Nah, obvious sekali. Jadi itu bukan bullying itu bukan ya. Bullying dong. Itu temanmu introvert. Tapi memang pribadi temanmu tadi itu yang intro. Kalau lagi ya apa? Teman-teman mungkin di kelasmu itu yang sudah rukun 2 tahun ini, apa yang sering terjadi di teman-teman? Sering terjadi itu tidak ada kerukunan antara perempuan dan laki-laki. Kesetaraan gender. Jadi antara cewek dan cowoknya ini benar-benar bisa bersatu. Why? Kenapa? Kalau dari sisi ceweknya sudah Kalau menurut menawarkan apa? Dari pandangan yang perempuannya itu laki-laki itu ruwet. Sing lanang ruwet. Biasanya itu ruwet tuh cuma lho. Nah, kalau di kelas saya Cuma ruwet. kalau ada kerja kelompok apa ngono, wis keselanang wis. Ruwet. Tinggal dikasih ancaman tulis demo. Itu baru rajin. Iya. Oh. Padahal di situ cuma push. Oh, kerja kelompok.
Iya. Prinsip dasarnya begitu kan. Iya. Jadi itu gimana itu? Jadi antara Gender, apa iya. termasuk bullying atau tidak? Jadi Ya, memisah gitu. memang. Berarti kan mereka apa ya, paham nggak memang apa ya, nggak mau berteman karena apa? Karena kerja kelompok nggak memberikan bantuannya, iya. Uang pun tidak. Uang pun tidak. Ya Allah, sabar ya. Habis ini lulus ya, sabar. Masih 1 tahun. Masih 1 tahun lagi ya, sabar 1 tahun setengah lagi ya. Loh, terus itu si prianya ini kalau ditanyain jawab nggak? Apa bulet aja kan jawab, mau hilang ghosting ngono. Ghosting. Iya, dijawab. Ayo rek, ndang rek. Sik OTW. Mentang-mentang aku lanang dhewe. Wis aja bahasan aku dalan bully lho iki. Perundungan lho iki. Loh, fakta kita bicara. Iya, kamu gak usah ngomong ghosting. Gak usah ngadep aku. Aku ngadep ki. Oh, nolak ini. Buka rekamannya. Mentang aku lanang dhewe. Pendendam ya Pak Dendam. Iya, Mana ta Pak? Sakme ini lho lanang mek wong telu to. Sing loro kok gunan game. Oh. Iya. Oke, Bima nanti Bima. Itu bukan bullying ya Bu ya tadi ya. Tidak diberani. Hanya apa itu? Nah, mereka juga tidak ada apa ya, rasa trauma juga. Dan beberapa bullying itu juga memberikan dampak negatif ke korban. Nah, di situ kan mereka juga tidak merasa korban kan ya. Mereka masih bisa membuat kelompok dengan teman-teman laki-lakinya, tidak ada Jadi dampak secara fisiknya pun juga tidak. perang gitu ya. Anu Benar, bisa disebutkan. Iron Man ambe sama Thor. Civil War. Civil War. Captain America. Kapten Amerika mbak. Iron Man. Civil War. Ya Allah. Nah, terus ini kita sama-sama belajar Bu. Kita sama-sama belajar. Gimana sih cara yang paling ampuh kalau menurut Bu Sia sendiri untuk menghentikan bullying? Siklus setan ini tuh gimana? Memang di usia remaja ini pertemanan, solidaritasnya itu sangat tinggi. Dijak koncone ngene budal. Dijak koncone ngono budal. Solid ya, Iya. maksudnya nilai bagus loh itu. Iya. Bahkan sampai orang tuanya, "Hei, ojo dolen lho nak ya," ngono ya. Iya. Disusul koncone, titip. Ya, langsung Kabur ya, apa ayo? Ayo. Ika loh. ternyata ada yang merasa. Namun Lek aku biar nggak tahu ngono Bu, teman. Ya apa yang Allah. menyembel? Saya dulu jujur tidur siang kalau siang ya. Tidur siang ya. Malamnya bangun. Enggak, ibu-ibu jadi buka. Ibunya Pak Dendrik, sebuah pengakuan dari anaknya panjenengan nggih. Apa biar dunia keanehan Bu nang sawah kalau Iya. Boleh keres, Pak. Iya, boleh keres. Si bolong dulu. Iya. Temani bola senjam. Langsung ono rotan dong. Gimana tadi? Mulai Kilo ngomong kilo. Waduh, ngomong aja dewi. di situ kan kita paham bahwa remaja memang seperti itu. Namun suatu ketika ini memang terjadi. Dulunya dia adalah seorang pelaku. Sik. Kerune geremang agak no. Dulunya dia orang pelaku dengan banyak teman-teman. Namun sekarang dia karena sudah merasa banyak pengalaman, maksudnya saya itu harus berhenti, sehingga dia terus memiliki tujuan sekarang. Kalau dulu kan memang yes guyon tok ae kayak gitu niatnya. Akhirnya dia sekarang lebih fokus ke sekolahnya. Alhamdulillah. Tapi dari situ dia dijauhi sama teman-temannya tadi. Nah, Padahal niatnya sudah baik Iya. ya. malah sekarang gua Si Malaka. Maka Iya. Saitama One Punch Man. malah sekarang dia yang menjadi korban. Nah, karena dia kembali ke jalan yang benar. Iku setan-setan liane nggak terima kadang. Tinggal pancal sing salah, akhirnya dia kembali ke jalan yang benar ya. Dia sudah mengerjakan tugas-tugasnya. Ya Allah, iya. Terus apa? Terus baik lebih lah baik ya. lagi. Kalau dulu
hampir setiap hari itu laporan tentang dia. Nah sekarang dia bisa dulunya kembali. tersesat, Iya. begitu sudah oke malah dikecilkan sama teman-temannya. itulah pentingnya untuk memilih Teman. Ya, Kakak ya setuju ya berarti. Jadi, saya sedikit tidak setuju dengan yang mengatakan nggak usah untuk cari teman itu nggak usah pilih-pilih. Itu saya nggak setuju. Salah. Salah. Teman harus dipilih. Pilih. Karena kalau kamu salah pilih teman, kalian akan terperosok ke jurang. Kalian ingat nggak ada pepatah? Le awakmu gombol ambek tukang parfum, awakmu kecipratan Wangi. Enggak mesti. Saya tahu Pak pepatah Pak. Iya. Pepatah. Lek misalnya awakmu gombol ambek teman-teman yang tidak mengindahkan kebaikan, awakmu akan ketularan tidak baik juga. Intinya begitu. Ketularan koncoku dampaknya besar teman-teman. Nakal itu bukan penyakit tapi menular. Terbukti. Karena ndelok koncone asik deh gaya nakal swaggy ngono ya. Dan ini kalau menurut saya punya sudut segini. Ya apa Pak? Untuk menghentikan rantainya, memutus rantai perundungan itu terkadang itu kan seorang anak seorang pelaku perundungan itu dia melakukan perundungan karena dulunya dia adalah seorang korban. Terus kayak lebih kuat akhirnya balas dendam lah. Ketika dulu kan dia dihina secara fisik maupun verbal atau apapun itu hingga punya, tapi untungnya dia punya mental yang kuat, dia bisa survive dari perundungannya waktu dulu. Sudah begitu dia sudah grow up grow ya bukan glow, bisa kita glow up ya, pokoknya sudah ketika dia sudah jadi lebih keren, lebih cantik, lebih ganteng, lebih kaya, lebih kuat fisiknya atau apapun itu, akhirnya dia jadi pelaku rasanya. Nah ini pentingnya bahwasanya artinya si anak ini itu si pelaku belum bisa memaafkan dirinya sendiri. Dia tidak bisa memaafkan diri sendiri hingga dia masih merasakan rasa sakit ketika dia jadi korban. Seandainya dia bisa memaafkan dirinya sendiri, ya dia bisa berdamai dengan keadaan. Dia tahu bagaimana rasa sakitnya untuk saat dibully atau dirundung tadi. Berempati lah ya. Iya, hingga ketika dia sudah jadi lebih keren, jadi lebih baik tadi, dia tidak melakukan. Karena saya sempat menangani juga, saya kebetulan temannya. Oh ya Allah. Dan ada satu anak itu bilang, saya tahu Pak kenapa dia itu melakukan hal itu. Kenapa? Motivasi ini kenapa? Karena dulu dia itu juga korban. Wow. Jadi dulu waktu SD dia itu sering dihina, dirundung secara verbal, diomongi, diejek segala macam. Nah, si anak ini juga cerita dulu juga dia itu badannya ya tidak membuli ya, hanya dia itu dulu itu kurus, kecil. Kayak mengidentifikasi lemah lah itu posisinya. Sekarang sudah blow up, malah ganti dia yang menindas teman-temannya lainnya lemah. Nah itu tadi pentingnya untuk berdamai dengan keadaan. Itu harus berdamai dengan keadaan dan memaafkan diri sendiri. Saya sendiri juga termasuk korban bully waktu masih SMP. Sekarang aku biar SMP belum. Diceluaran. Iya, anak ingusan apa definisi asli anak ingusan. Asli. Bener-bener ingusan kayak hilang hanya nggak tahu, bukan sakit, nggak tahu penyakit apa. Bawa tisu tuh. Ya wes itu ya namanya itu sampai diceluaran PT. Apa? Pilek tahunan. PT pilek tahunan. Ya mungkin imunnya. Sembuhnya itu memang karena dibawa ke rumah sakit dan disedot.
Belum jadi kelenjarnya beberapa terapi akhirnya sembuh. untung saya tidak umur. Iya. Ya, Terus berlanjut sampai dulu dewasa. dibully saya merasa wah benar-benar sakit ketika dibully itu. Saya dulu benar-benar dibully, jarang melihat dibulinya secara verbal, dibully sosial. Sosial. Kalau secara fisik mungkin enggak. Tidak bela diri. Lebih ke arah verbal dan sosial. Kalau cyber zaman ben bro. Iya. Zaman ben bro. Si wartel Pak. Iya, si wartel. Itu. Jadi benar-benar merasa sangat Terpuruk. baik ya, baik di sekolah maupun di lingkungan di rumah ya. Itu saya mengalami itu. Jadi kan cerita ke orang tua Pak, by the way, tentang itu. Kalau cerita sih enggak, tapi orang tua tahu kalau saya memang sering dikucilkan kalau di kampung ya. Di kampung. Nah, terus bagaimana Pak kok Pak Henry ini bisa Survive. ya survive? Kalau survive memang karena sedikit sombong ya, saya punya jiwa yang agak alah sempat dulu itu pertama mikir awas kan menilai aku wes tadi kalau cintai lu sempat seperti itu ya, ada dendam seperti itu. Tapi sekali lagi karena saya dididik dengan keras, saya diberitahu Orang tua. dalam agama saya ya ngaji, karena saya ngaji dan saya memahami betul apa itu makna memaafkan. Jadi bukan hanya Ojo memaafkan, nangis Rel, ojo nangis. bukan hanya memaafkan pelaku, tapi juga harus Memaafkan diri sendiri. Dan saya paham betul bagaimana konsep cara untuk menghentikan dendam. Itu tadi harus memaafkan diri sendiri. Kalau kita Abut ya dendam, Pak, abut. harus dendam. Gantek. Terus Ada akan marah terus. Tutup Nah, itu akhirnya saya merasa kalau saya saya balas dendam bukan dengan teman saya yang dulu, dengan siapapun yang nantinya ada yang lebih lemah daripada saya, nanti rantai bullying yang sudah saya terima ini tidak akan putus. Iya. Temannya akan bilang ini nyambung terus. Terus nangisan akhirnya dirono oleh dicak geluk tak wani dia nunggu ibu ngamuk. Karena memang orang tua saya korek. Iya. Jadi ya Allah, Pak. di sosial serius, di sosial bullying sosial itu yang paling sampai sekarang yang paling terasa itu ketika saya itu tadi sosial tadi benar-benar dikucilkan baik di sekolah maupun di rumah ya, di lingkungan rumah ya. Karena nah ini kemarin akhirnya waktu reuni waktu SMP ketemu ya? Ambek pelaku? Ya ada lah. Iya. Tanya. Sambelan Biasa kan orang ini kan pasti tanya, anakmu piro ya, sudah punya anak berapa, tinggal di mana sekarang kerja di mana, kan sudah biasa. Dan ketika tahu kalau saya jadi guru dan guru olahraga, mereka awal dari itu paling goblok olahraga. Malah kecemplung deh kono. Awal dari itu paling goblok kan guru olahraga, laku saya ini. Jadi ngajari malah olahraga lah, jadi banyak. Terus di lingkungan di rumah sendiri, ya itu tadi yang jadikan motivasi awalnya memang kepingin balas dendam, tapi karena sadar balas dendamnya hanya begini, balas dendamnya bukan ke arah perlakuan balas, perlakuan untuk membalas, tapi saya akan menunjukkan bahwa saya tidak seperti yang kamu lakukan, kalian anggap. Saya nggak seperti yang kalian anggap. Pematahan. Jadi saya akhirnya merubah sudut pandang, merubah cara pikir saya, merubah pandangan saya. Yang dulu atau sekarang ya, sekarang kamu boleh menghina saya, tapi suatu saat kamu justru akan mengacungkan jempol ke saya, dan itu benar-benar terjadi. Dengan pola pikiran seperti itu kayak lebih sehat ya Bu ya. Kayak lebih memaafkan diri sendiri, terus habis itu menerima situasi dan tidak membalas dengan perlakuan yang jahat yang sama. Ya cukup menunjukkan bahwa saya tidak selemah yang kamu kira, bahkan
saya itu lebih baik. kuat, nggak Iya. seperti yang kamu kira, dan nanti mereka akan tersadar sendiri kok. Ya itu caranya membalas bully, caranya melawan bully itu seperti itu. Pak, tapi Bu Jia juga ya. Nah, selain yang ini kan dari masa kecil ke masa dewasa. Nah, saya juga menemukan di kalangan orang dewasa, Bu. Kadangkala ada yang seperti ini, tapi tidak diidentifikasikan seperti ini. Maksudnya gimana? Ada anggap aja si A. Si A itu fokus dengan karirnya, dengan hidupnya. Maksudnya menikmati apapun yang dia lakukan dalam hidupnya. Nah, kemudian ada orang yang somehow iri lah, tapi terselubung loh Pak, nggak langsung bilang, "Iya, aku iri ambek pen dua ini." Itu nggak bilang. Tapi dia tuh memendam itu sendiri, tapi berkoloni dengan banyak orang. Nah, ini sorry, agak menyerempet ke usia dewasa ya teman-teman, karena ujungnya itu tidak hanya di masa anak-anak. Kalau misalkan pelaku bullying itu hanya dari anak-anak saja, kayak gak adil gitu loh. Dunia lagi banyak hal yang melakukan itu di usia dewasa. Jadi menurut Bu Jia gimana sih? Padahal orang ini tuh sudah damai dengan hidupnya gitu loh. Tapi kok netizen yang melakukan itu tuh pandangan mereka seperti apa ya? Ya, karena memang kita nggak bisa damai ya bisa ya. Cuma yang namanya masalah, bahkan saat kita berbuat baik masih aja ada yang menganggap nggak senang. Jelas ada orang yang suka dan tidak suka. Makanya dari itu menganggap mereka ya udah, kita gimana secara dewasa menghadapi orang-orang yang sudah dewasa juga. Kalau kita balasnya seperti beliau-beliau, ya apa bedanya kita dengan mereka? Ya apa ya Pak? Apakah ada sanggahan tentang itu Pak Dendri? Gimana ya? Kalau menurut saya sih, aku nggak terlalu bisa dan saya tidak terlalu bisa untuk menanggapi perilaku bullying di usia dewasa. Iya, di usia dewasa, karena misalnya kalau ada orang dewasa yang nyinyir, iya kadang-kala gitu. Maksudnya podo-podo dewasa ya harusnya lebih iso menahan diri untuk melakukan hal yang kekanak-kanakan. Kalau itu terjadi di diri saya, mungkin misalkan saya sudah melakukan yang terbaik untuk terus ada yang nyinyir, ya masa bodoh. Itu hanya tinggal di wipe up. Masa bodoh. Saya sedikit dengan bisa kalau kita menanggapi apa yang dia nyinyirin tadi dengan nabrak mungkin atau apa ya, percuma tuh nggak akan menyelesaikan masalah, nggak akan bisa, malah yang ada negatif untuk kita. Negatif untuk kita. Penyolotan kok gitu ya, ada apa ya, bisa malah memunculkan sebuah masalah baru yang awalnya baik-baik saja jadi kayak geger. Padahal duduk kene sing ngawali meskipun seperti itu. Kalau nyinyiran ya, kalau nyinyiran terus ngilokno atau apa ya balik mana lah, aku ya dikomanto. Ya saya akan menunjukkan bahwa apa yang Anda katakan itu tidak benar. Tidak. Nah, terus kemudian setuju nggak panjenengan berdua ini kalau kita harus memutus tali rentetan bullying ini tidak hanya di dunia anak-anak saja, tapi hubungan antar orang dewasa juga harus diperbaiki. Apakah setuju? Setuju ya aku. Setuju. Menurut Bu Jia harus gimana? Maksudnya memperbaiki hubungan antar orang dewasa yang nantinya mendidik anak-anak semua ini gimana? Dimulai dari mana? Kita menonton PMM, di situ guru. Nah, itu ada. Iya. PMM. Install PMM dan lihat ada yang belum login. Iya, kayaknya ada yang belum login ini Bapak. Sama guru. Apa? Gue sama guru. Mari. Nah, di situ juga ada saling menonton. Ada gedruk mana? Itu telur di gedruk. Iya, selamat cek di gedruk. Aku di situ ada topiknya. Nggak dari tanyakan. Iya lagi. Ngawur gue kok benar. Halo Dendri, lo aku lo. Memang. Oh buka kata buka. Videonya di sana. Screen record mengakses anti bullying ya. Ayo Bu Jia, dipandu HP kita ini nanti ada layar ya di apa? Ada layar muncul screen record dulu.
recording. Di pada nambah komando kok ngedit kayak gampang. Iya. 3, 2, 1, and go. Detik 4. Oke. Terus Di mana Bu Cia? Kita harus akses di mana? mandiri. Yang ini. Pelatihan mandiri. Iya. Ada topik. Topik. Oke. Oh yang ini. Iya. Topik. Terus Jari yang modul? tentang perhubungan. modul pira ya? Wow, banyak Ini langsung- sekali langsung. PMM. Search kan tak boleh dhewe. Saya tadi memang. Tapi nggak boleh. Bu, apakah ini bisa Komentar, Bu. diakses anak-anak juga? Nggak bisa. Oh, hanya Iya. pengajar juga. Oh, baik. Ibu perhubungan ibu. Jadi pingin buat konten anti bullying sing untuk anak-anak. Soalnya di PMM perencanaan. Nggak, dia judulnya apa sih? Wis lemes. Ada yang Alhamdulillah. Kayak itu di search ta? Gak iso. Gambar ikonnya mungkin sudah nggak kawan. di zoom. Ada apa Pak? Iya. Nggak apa-apa, dicari Ya, dulu ya nanti teman-teman dicari. Akrom. Oke, nanti dicari sama bimbingan konseling layanan dasar, Iya. bimbingan konseling permintaan responsif. Pembelajaran di situ, pembelajaran gizi, iklim. Saudara kurikulum, Jadi gedruk-gedruk. operasional kurikulum, coba belajar. Ki ada Dewantara itu Mencegah perundungan. Pencegahan dan penanganan Iklim sekolah kekerasan aman. di iklim. lingkungan Nah, akademik. iklim. Ya. Iklim sekolah. Pencegahan dan penanganan kekerasan di Iya. lingkungan Ya. satuan pendidikan. Coba klik. Ini ya kita Klik isinya. jebret. Oke, ada modul-modul pelatihannya ya. Coba. Pasti video yang pertama ya. Ini dibuka. Coba deh. Penasaran nanti. Gimana pelajari materi? Iya, pelajari materi. Oke. Oke. Lalu Urgensi. mana ini mana? Pengertian Lihat, kekerasan. Pengertian ada kekerasan. bentuknya, iya. Oh iya, ada Banyak. videonya. Sama ada refleksinya. Nah, jadi Bapak Ibu mungkin sekedar info ya, aplikasi PMM-nya sudah menyediakan modul untuk anti kekerasan di lingkungan sekolah. Nanti bisa dicari saja. Saya tulis langkah-langkahnya, mungkin nanti video juga di Keren. description box-nya. Nanti ada video sama refleksi pemahaman tentang Iya ya. anti kekerasan di sekolah. Udah ya ini ya. Sudah. Ini nanti bisa lihat pokoknya. Gini Pak. Ya maksudnya cek anu. Iya. Nanti bisa dipilih aja. Ini ada yang biru-biru ini. Ya, bisa Itu link dipelajari. video ya, link video. Nanti bisa diklik salah satu, dilihat mau lihat video tentang apa. So, pokoknya topiknya ini adalah tentang Anti kekerasan. ini kalau yang ini di pengertian bentuk-bentuk kekerasan. sekolah. Nah, Ada bentuk-bentuk kekerasan fisik, psikis, perundungan, seksual, diskriminasi segala macam. lengkap DPK. Kalau di program BK di kelas 8 itu memang kami di kelas 8 itu kan ada saya sama Bu Ayu. Oh Nah, iya. materi bullying sudah kami berikan di kelas 8 di semester 1 ini. Cuma mereka paham, Ya. tapi itu masih menjadi PR kami karena selain paham, tapi mereka juga masih ada yang Melakukan. Padahal sudah lama, maksudnya durasi kita pemberian materinya itu bukan 1-2 pertemuan, hampir 1 bulan untuk memahamkan Hanya mereka. untuk bullying. Iya. Nggak apa-apa. Memang kadang Iya. itu loh, pernah ada Pak dosen namanya Pak Juli Prambudi. Pak Juli kalau menonton video ini ya, I love you so much. Itu bilang kalau pendidik sekarang itu jangan hanya fokus ke area kognitif saja, tapi tolong di setting agar anak-anak itu bisa mengintegrasikan menggabungkan itu Integrasi. Oke, itu antara kognitif, afektif, psikomotorik, baru nanti timbul intuitif, kemampuan intuitif. Itu apa? Kognitif apa? Kognitif apa? Kognitif adalah Oke, kognitif itu adalah ilmu pengetahuannya. Jadi prinsip pengetahuan prinsip itu dasarnya. kognitif. Terus apa Afektif mana? itu Afektif. sikapnya Itu si dari hati muncul seperti Terus? oh ini baik, oh ini salah. Psikomotorik itu tindakannya. Jadi sinkron antara kamu tahu, keterampilan. kamu rasa, saya bisa lah. Nah, itu
Apa moto sekolah kita ya? Ya sih apa ayo ya apa? Ayo. Ya kan bagi sampean. Ayo ya apa? Saya pikir, saya rasa, saya bisa, Iya. saya bisa, saya rasa, saya pikir, saya bisa, saya bisa, saya bisa. Lolos ya dari GTT, lolos ya. FYI yang buat jargon itu dulu adalah kepala sekolah kita. Bu Wajah Prakti, Bu Prakti, terima jargonnya kasih. sampai sekarang masih dipakai dan dulu yang pertama kali syuting Ya, jargon itu saya, Mas Krishna, ya Mas Krishna Satpam kita, lalu ada Citra, kakaknya Anugerah Patria. Itu kebetulan mereka berdua adalah pasangan Caleg ya. OSIS ketua dan wakilnya. Selain pasangan OSIS juga Pasangan romantis. Jadi waktu itu kebetulan sedikit cerita ya waktu ke lab, saya lupa ada kegiatan apa waktu itu. Tiba-tiba syuting, Pak. Apa namanya, kita mau ngobrol ke Bu Prakti, mau ada program apa saya lupa. Terus tiba-tiba sama Bu Prakti diminta untuk ini suddenly aja Tiba-tiba dikasih jargon ini, jargonnya Latin. syuting. Oke. Udah. Syuting. Gimana nih? Nggak ada briefing, nggak ada apa, wis syuting bentar ya. Jargonnya seperti ini, latihan sedikit, udah syuting selesai. Tapi dari tangkapnya wong telu iku wis masterpiece ya. Mas langsung iso, langsung keren ngono lho Ya maksudnya. kan cuma gitu doang. Iya, Saya iya. pikir, saya rasa saya bisa, saya bisa. Saya rasa Ayo, saya pikir, gantian. saya Ya, Mas? bisa, saya Bisa, bisa. saya bisa. Tepuk tangan. Si Amal berarti ya. Padahal sempet ngeblok ya. Oke. Aku mang waktu bojar Rano sempet dulu ya. Bu. Iya. Aku eling sapa belakang itu. Ya wah, era fokus. Ora bojo ya. Nerangno ora. Eling ora sing gini. Ya Allah, Safa. Oh ya, Bu, selain aplikasi PMM, ini juga ada bahan literasi. Oh iya. Bahan literasi di mana kita seharusnya pengajar itu saling membentuk yang namanya rasa percaya. Karena tanpa adanya rasa percaya itu kayak tidak akan profesionalitas kita dalam bekerja itu tidak akan terbangun dengan baik. Kenapa sih? Chemistry ini kurang. Nah, iya. Cek, jenengan tak takoni. Lah misalnya kerja sama tim, iki universal saja. Senengan ambek sing wis chemistry-nya bisa terbangun dengan cepat, suwe ngono angan-angetane. Bagaimanapun kita lebih suka yang chemistry-nya Cepet bisa sambung ya. atau bahkan sudah terbangun Iya, dengan baik. Bukan karena ini pilih-pilih rekan kerja Bapak Ibu, tidak, tapi Iya, kita mencoba untuk merangkul kalau semuanya. kalau disuruh memilih kan begitu. Kalau memilih, kalau belum milih yang mana? Iya, milih yang mana. Tapi kita ingin lebih merangkul semuanya untuk bisa jadi satu visi, melakukan kinerja terbaik untuk anak-anak. Gitu ya Bapak Ibu ya. tujuannya sama. Tujuannya Ini sama. Yang saya tangkap gini kalau dari penjelasannya, itu kan saling percaya di antara Iya. guru-guru. Pengajar. Ya, intinya gini lah, percaya bahwa apa yang kami dilakukan bersama-sama. yang dilakukan misalkan contoh ini satu contoh Sabar ya. untuk acara 17 Agustus satu proyek. ada panitia tuh kan ada panitia. Intinya kalau kita bisa percaya bahwa apa yang dilakukan panitia itu sudah maksimal, sudah bekerja keras, sudah Mengalami penggodokan yang matang. Kalau kita percaya bahwa apa yang mereka lakukan itu untuk kebaikan kita semua, insya Allah tidak akan ada yang namanya nyinyir, tidak akan ada yang namanya kok gak gini sih, kok gak ngono sih, insya Allah tidak akan ada, karena sudah percaya. Nah, bukan berarti kayak akhirnya diam saja melihat, enggak, maksudnya bangun komunikasi yang baik gitu loh, bukan dengan negasi atau moro-moro kok ngono sih gitu. Sampaikan yang bijaksana. Kita kan punya pendekatan namanya humanistik ya.
Jadi menyentuh orang lain dengan komunikasi yang baik. Ojo moro-moro diam-diam terus moro-moro lho kok wingi gak ono iki sih. Iya itu juga bullying di tempat. Iya, tapi mohon kita minimalisirkan hal-hal tersebut. Karena apa sih? Kerja kita loh untuk anak-anak. Apa yang kita lakukan, apa yang kita susun, apa yang kita rancangkan sepanjang karir itu buat siapa sih Bapak Ibu? Untuk anak-anak. Kalau misalkan kinerja kita tidak dirasakan anak-anak, esensi kita bekerja apa? Kan begitu. Cik, Ya, balik ke anak-anak lagi. Yes. Untuk tindakan perundungan, Iya. apakah bisa kita pakai cara lama Sing mana gitu? untuk menghentikan Bullying. old school ini? Tindakan bullying itu pakai old school, pakai cara lama. Kalau ada yang bilang kan, saya tidak menyebutkan siapa yang mengatakan ya. Caranya ketemu nang bangil. Pop. Oh, Itu di balik layar. Penyelesaian di balik layar. Jadi kalau seperti itu bagaimana itu? Apakah Kita sampai misalnya si A melakukan perundungan, tak tanganannya, bapak narik mang, kaplok pak, mau kaplok, kan jadi jagoan aku, pang, pang, itu bagaimana menurut pandangan? Iya. Kan kayak pendidikan tapi melalui contoh, ini contoh, bukan berarti saya enggak melakukan hal itu, kok menang-menang aku bono olahraga, dipikir aku seneng ngampun ngono. Kalau saya takut melihat adanya kekerasan seperti itu. Takut. Iya. Anjir menakutkan Pak. Iya. Iya, karena memang nggak ada pengalaman seperti itu, gitu. Pengalaman melihatnya ada, kalau mengalaminya tidak, makanya, kok gini itu serem aja. Boleh aku ngalami nggak pernah Bu. Kemarin ngalami itu kok konco ya. Tapi kalau dari orang tua, kalau dipukul orang tua karena kita melakukan kesalahan ya karena yes ini ada punishment. Berita paling gak ngalami. Generasi bloomers soalnya Bapak. Aku ya. Waduh wis. Meso Bu ya. Meso, keceplosan meso. Ono bakul bakso liwat dikat ambil itu. Sambel dijogo, delok sambel. Sambel itu dijogo. Iya nek sambel wong saiki pedese sak piro sih? Iya, ya. Ada tukang bakso lewat itu dipanggil. Ya orangnya berhenti dong, dikira wah beli pelanggan. Enggak taunya enggak sambel ini. Sambel ini saya di ini sih. Oh, di sini. Oh. Itu masih sekilo murah berarti Kira oma sing diengkoi Pak bakso. Itu ya ini salah satu contoh. Terus pernah juga dipukul itu pakai rotan. Rotan enggak pernah. Pipa paralon. Itu segini. Pecah sampai habis. Wow. Itu pendidikan di era bloomers. Makanya mungkin sudah beda era. Iya. Kita generasi apa Bu? Alpha. Sebelum Z pokoknya. Makanya sekarang ini bloomers. Saya tanya kalau hal itu tetap dilakukan di era yang saat ini. Di Gen Z. Bagaimana? Gen Z Pak ya, kita mau terjadi orang tuanya malah panjang. Itu perspektif orang tua sekarang itu anaknya adalah kesayangannya gitu. Jadi misalkan disakiti oleh orang lain tentu muncul ketidakterimaan gitu. Kecuali memang orang tua yang sadar bahwa anaknya memang perlu pendidikan. Oh gitu ya. Nang omah anakku anteng kok nang kene koyo ngene laporan nilai. Soalnya guru Nah, menurut kalian ya apa rek pandangan pendidikan orang tua sehingga sekarang lebih mengutamakan kasih sayang ya kayaknya itu gimana menurut kalian? Apakah ketika itu nakal, ketika misalkan ada perlakuan kalian yang tidak sesuai dengan etika atau ini lebih gampangnya gini aja. Kalian lebih memilih dididik dengan cara yang keras atau yang gentle atau yang lembut? Tengah. Kalau pilihan tengah itu yang bagaimana? Tengah itu yang bagaimana? Iya. Tengah itu yang bagaimana? Iya.
salah ya, wis kamu nggak apa-apa. Oh, jadi ketika kamu sudah kelewat batas, Ditegesi, Sudah menerima. Ya sudah menerima ditegesi. Kalau Aurel gimana? Sama. Jadi oh, kamu sama-sama doang kamu. jangan nyamain, cari alasan sendiri. Yuk. Gimana? Ya oke lah kamu milih Keras, cara itu, tapi alasanmu Alasan apa? apa? Ya kalau Bisa. udah kayak kelewatan, udah kayak nggak tahu aturan gitu ya udah. Kamu nggak apa-apa, pokoknya nggak apa-apa. Jadi kamu rela digamlengi. Berarti masih ada kesadaran konsekuensi ya anak-anak masih. Kadang sih nggak terima. Karena gini, Kak, saya terus terang saya masih termasuk dari orang tua yang pakai old school ya, kepada saudara saya. Karena ketika apa namanya, kalau kita jenengan tahu sendiri lah, generasi anak-anak sekarang yang apa ya, generasi nenek-nenek saya kalau bilang itu Sandwich apa strawberry strawberry generation. Nah, benar memang setelah menjadi orang tua rasa tanggung jawabnya kan memang lebih besar Pak. Iya. Anak saya masih usia balita, jadi kalau ada salah ya saya bilang salah aja nih, nah gitu ya. Tapi kalau memang benar ya saya kasih, maksudnya gini, Apresiasi ya. kita tarik ulur seperti main layangan, kadang diulur kita kasih sayang. Namun kalau salah ya kita kasih tahu kalau salah, karena itu pembentukan karakter sejak kecil. Iya. Setuju. Mungkin dia merasa jahat sih. Ya karena itu tadi apa, generasi strawberry ya. Strawberry itu tadi lahir atau tercipta karena kasih sayang yang berlebih dari orang tua. Maksudnya dari fisik mereka cantik, glowing, skincare merajalela, tapi dari dalamnya Kemana, Bu? softwarenya itu Astaga, aku paling kemana lek nonton arek lanang. Tapi tulangnya tulang presto. Waduh. Gugi. Presto. Iya, presto. Kayak Punya contohnya. Siapa? Oh my god. Lihat. Ada kamera. Iya, jangan. apaan gelap? Astagfirullahaladzim, aku Oke. astagfirullah. Mohon maaf ya, ini nggak termasuk bully ya, ini hanya contoh ya. Iya, ganti HP. Dulu. Ganti HP. Baterainya sudah Tapi habis. itu bukan termasuk bullying ya. Backup plan. Gak ngerti aku. Pokoknya Aku backup plan. ikuti itu loh Pak, ikuti TikToknya dulu. Oh, ada TikToknya dia. Ada. Ini digawe full tak? Iya. 19 banding 6. Ulang pernah lah. Yes. Terbalilah. Terbolak-balik. Nyana. Cahaya jangan lupa dikunci. Mana? Oh ini loh. Iya. Urono sih. Oh, foto kamu. Kita. Urono sih. Itu teman kamu ya? Ah, jadi kenana urono sih. Teman SD. Ini memang ITB ya Allah. itu perlu diluruskan. Dikembalikan ke kodratnya. Dia tuh merasa cantik deh kayak. Nah, apa namanya itu mang kita orang udah melempar sedikit bullying mah. Apa ya apa itu mang bu menurut sampean lek misalnya aku mendisiplinkan arek ambek. Dengan cara yang Aku termasuk pelaku Sik, bullying. nunggu Aurel balik, Pak. Apa wis iya. bapak itu wis menano sik rek. Menano. Iya. Itu ya apa menurut? Anu kamu pinjole Seketika saya setuju karena melihat anaknya memang butuh ketegasan ya, Iya. butuh sisi Karena ketegasan. bukan sekali dia melakukannya, sudah berkali-kali sampai dia naik kelas tetap begitu, berarti kan dia Tidak diberi berubah ya, kesempatan, tapi tidak memanfaatkannya. Sudah diberi Dan alhamdulillah pernah terjadi dan kembalikan lagi. Oh. Aku kali ini. Iya. Nah tapi dulu tuh kan enggak apa namanya, enggak anu Bu. Ya ini yang diizinkan berita apa Bu? Iya. Memang sempat saya, tapi saya minta izin dulu ya ke takutnya nanti kekerasan atau apa. Dan enggak beneran tak pukul, buanter. Jadi memang anaknya tuh bener-bener wis Top of the semua top. ya top of the quiz. Semua guru BK topat juga masuk pihak Tutup kia. akhirnya di shock terapi. Maksudnya gimana bahasa saya jadi itu
diberi penegasan. Jadi bukan disentuh dengan tapi disentuh dengan di kantong. Cuman ngamplongnya gak sing bau antar ngono enggak. Cuman kalau enggak salah itu cuma tak towel gini doang kan Bu ya. Towel tapi dengan iya memang serius. Bukan karena ini di YouTube ya, bukan karena ini di YouTube. Karena saksinya banyak kok. Karena memang cuman saya towel dan saya lebih nekan ke mentalnya supaya dia benar-benar Stop melakukan tindak yang salah. Iya, ya saya jadi ingat. Dan sekarang sudah tidak ada kan Pak ya? Dan sembuh. Sudah efektif. Bahkan saya dengar kapan hari itu dia diajak bolos oleh teman gengnya. Bukan teman gengnya ya, temannya lah, orang lain. Diajak bolos dan apa yang keluar dari mulutnya? Apa? Sungguh indah jawaban tersebut, bukan? Mau kagak bolos katanya nyari poin itu susah. Poin tambahan bukan poin pelanggaran ya. Poin tambahan itu nyari poin tambahan itu susah. Dan dia tidak mau kalong lagi. Berkurang lagi. Oh mungkin ini yang dikatakan dia tadi hingga akhirnya dia dijauhi sama teman. Ada lagi. Ada lagi. Gitu. Jadi Bapak Ibu terus untuk berusaha menanggulangi tindak kekerasan sekolah ya, karena sekolah itu kan katanya rumah kedua ya Bu. Masa rumah kedua rasanya kayak rumah jagal kan gak mungkin begitu. Ini Bu ya, maksud saya bukan rumah yang itu. Tidak mendanai kalian ya, maksudnya ya. Minta duduk nggak harus di rumah. Di mana? Di Bang. Ya pokoknya nggak harus di rumah. Jadi apa namanya? Aku makan ngomong lali. Rumah kedua. Duduk. Minta. Enggak ya. Mohon maaf. Apapun yang dilakukan Bapak Ibu guru sebetulnya itu sekarang ini agak sulit karena ada paradigma orang tua. Sekolah ramah anak itu sekolah ramah anak itu hingga akhirnya kita itu mau mendisiplinkan. Sebetulnya niatnya untuk mendisiplinkan, tapi dikit-dikit jatuhnya bully. Aku gak niat ke bully sumpah. Tapi arek iki gak dikenek koyo ngono. Penegasan ya, penegasan. Arek iki sing koyo ngene iki gak dikenek koyo ngono. Blunat Bapak Ibu. Aku gak yakin iso gak bisa jadi penerus bangsa yang baik. Mas yo Kaseto ngomong gak oleh dikenek ngono. Mohon maaf Kaseto, bukannya saya tidak setuju dengan pandangan panjenengan. Enggak, gitu enggak setuju. Bukannya saya enggak suka sama Kaseto, tapi gitu saya kurang setuju dengan caranya Kaseto sing anak koyok ngini gak kena dikene gak kena. Kaseto belum tahu sih ketemu anak sih. Mungkin dicoba level-levelan kayak level 1 sudah gimana tuh menegur, level 2 mungkin nada tinggi. Apa levelnya Kak Seto mungkin Kak Seto enggak ya, iya mungkin hanya nangani anak sing ya mohon maaf itu tidak mengurangi sedikit orang itu mungkin hal itu mungkin menurut pandangan saya gampang untuk dilakukan di perkotaan nanti sing lokasi yang lebih kondusif, orang tua yang lebih kenakalannya hanya kenakalan apa ya? Bukan basic. Nah, ini sampai pemalakan barang. Bukan daerah pinggiran ya. Bukan. Justru kita itu daerah Jawa ngarani magak. Rakutora desa. Rakutora desa. Dijak desa iku sambat. Diomongin foto iku gak diajak teknologi gak mampu. Angel jawab berat temen dia. Dijak maju nang candi. Gak gelem jare gak iso memori nentek, baterai nentek. Tapi dijak soro. Moh soro enak ini wae. Nah iku kota Maga apa? Daerah Maga. Jadi mungkin ya. Jadi ya. Dari ulur ya. Dari ulur. Ada kalanya. Iya. Kemudian kemarin kan sempat mengikuti sampaikan kita harus sabar. Tapi di situ bukan berarti kita tidak boleh marah. Artinya kalau berarti kita harus meluruskannya. Iya. Nah, sampai salah tak jarno wae. Nak salah nak itu pertama ya. Level sadar. Level 2 salah nak. Iya. Berarti dia masih belum ada kesadaran. 1 level 2. Level 3.
Main terus level 4. Kayak gini Pak. Ya, berarti kan Lihatnya sing ngoro yang ya. kita hadapi itu anak seperti apa. Level-level yang penting. Cyberbullying loh itu. Ayo, foto-foto aib. Ayo. Cyberbullying. Coba, iku Aurel. Ayo. Enggak sesirkel toh. Tidak Pak, intinya hal tersebut tidak apa cyberbullying atau itu sebetulnya tidak masalah dilakukan, akan tetapi hanya kepada teman-teman. Orang yang tepat. Sasaran Jatuhnya tidak objek yang bully ya. tepat, Tadi iya. definisi bully adalah Menyakiti. ada pihak yang merasa tersakiti. saya sakit hati dengan setiker-setiker yang ada. Aku menyimpannya. Saya juga. Gara aku ke bagian dari korban stiker kak buru-buru kak murid-murid ini ya kita tenang. Lalu pada ini lucu dan cukup hangat ya. Emot banget. Tanda sayang kami Pak. Iya. Love language-nya Misalnya nanti ada game gitu mau nggak? Maksudnya game ala-ala nanti setelah di layar kayak sebutkan tindakan 5, 4, 3, 2, 1 tindakan yang kamu lakukan untuk situasi ini kayak gitu. Tapi nanti saja. Ya, nanti saja. seperti yang Yes, konsep saya ini kalau Pak cerdas cermat like. Sangat menyenangkan sekali. Iya. Jadi gimana ini? Oke, mungkin bisa dikonklusikan Pak Den. Dirangkum kayak apa yang harus dilakukan. Aku mau ngomong apa aja. Intinya Putus untuk memutus rantai tindakan kekerasan. perundungan Yes. itu langkah yang paling tepat efektif, menurut saya paling efektif adalah memaafkan Diri sendiri, dan berdamai dengan keadaan. kemudian membangun hubungan baik ke sesama meskipun siswa ke siswa, terus habis itu orang dewasa ke orang dewasa, sesama profesi juga harus saling merukunkan diri ya, itu berkomunikasi saja yang baik. Kami nggak pernah ada tendensi untuk aku gak senang kok nggak ada, kita profesional saja semuanya untuk kinerja yang lebih baik. Kalau Puji ya hari ini Untuk anak-anak yang pernah merasa menjadi korban, jangan takut untuk melaporkan. Nanti saya kalau lapor besok saya malah dipukul lagi. Enggak, kita cari solusi yang terbaik. Jadi anak-anak kalau yang pernah menjadi pelaku, di situ kan berarti ada sebab, ada akibat, ada juga hikmah. Nah, sebabnya apa, akibatnya apa, di situ kita akhirnya tahu hikmahnya apa, sehingga pelaku tadi bisa berhenti untuk melakukannya. Udah itu. Jadi tadi ya, yang pertama adalah berdamai dengan diri sendiri untuk memutus tindak rantainya. Terus yang kedua, bully itu atau perundungan tidak hanya terjadi di kalangan para siswa atau anak-anak, bisa juga terjadi di orang dewasa, dan untuk menghentikannya harus dengan saling percaya. Lalu dari Ujiha, yang ketiga, untuk melawan tindakan perundungan, jangan takut untuk lapor. Ya, jangan takut untuk lapor. Salah satu cara untuk melawan adalah lapor. Iya, sebenarnya di Indonesia ada program Roots dari UNICEF itu tentang perundungan. Roots itu kan akar, jadi itu masih kita pelajari. Ya, kapan kita bisa untuk melakukannya tentang perundungan tadi agar tidak terus terjadi. Guru BK untuk UNICEF bersama UNICEF. Oke, baik. Itu memang sudah diberikan gitu. Kita tunggu programnya ya Bu ya. Wes, terima kasih udah nonton podcast kita hari ini. Semuanya jangan lupa subscribe, komen, like, dan share dan semua komenku. Sampai jumpa di episode RRS selanjutnya. Podcast RRS rasa sekolah. Bye. See you.